Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa dan juga pendengar, kita berjumpa kembali dalam program spesial live interaktif konsultasi Islam yang diampuh oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Musyafa Adarini MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah seorang dosen atau pengajar di kampus STDI Imam Syafi'i Jember. Dan tentunya beliau telah hadir di studio Fatwa TV Jember. Pada kesempatan kali ini kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Sudah kembali beraktivitas Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Kita juga mendoakan untuk Anda pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga bisa melakoni atau menjalani segala aktivitas dimanapun Anda semuanya berada. Tentunya acara ini juga dirilai oleh beberapa radio yang tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya adalah MDFM Probolinggo, Binbas FM Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, dan juga Tuah FM Riau, dan juga Radio Mas FM Seragen. Anda juga bisa bergabung tentunya pemirsa dan juga pendengar malam hari ini, silakan di jalur 0331 544 6087. Sekali lagi di kode area Kota Jember, jangan lupa 0331 544 6087. Tapi sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami, kita akan ikuti satu nasihat pembuka yang disampaikan oleh pemateri kita, Al-Ustaz Dr. Musyafa Adarini MA Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu dalam amalan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk mengajarkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah kepada orang lain. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 1 Muharram dan malam ini berarti malam 2 Muharram. Sehingga ini merupakan hari-hari awal di tahun Hijriah. Dan ada sunnah yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, tapi diganti dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ketika pergantian bulan ataupun tahun. Hal ini berdasarkan sebuah athar yang sanadnya kuat. Disebutkan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha ad-du'a kama yata'allamuna al-Qur'an idza dakhala asy-syahru aw as-sanah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempelajari doa ini sebagaimana mereka mempelajari Al-Qur'an. Coba digarisbawahi kata-kata ini. Mereka belajar doa ini sebagaimana mereka belajar Al-Qur'an. Kapan? Idza dakhala asy-syahru aw as-sanah. Doa ini dibacanya ketika
bulan baru masuk ataupun pada pergantian tahun. Apa doanya? Doanya, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarin minasy syaitan wa ridwanin minar rahman. Inilah doanya. Dan doa ini masih sangat jarang dibaca oleh kaum muslimin. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarin minasy syaitan wa ridwanin minar rahman. Yang artinya, ya Allah, masukkanlah hilal tersebut. Hilal, ya, itu tanda masuknya bulan. Kalau bulannya di akhir tahun, berarti tanda masuknya tahun baru. Ya Allah, masukkanlah hilal tersebut kepada kami dengan keamanan dan keimanan. Ini permintaan agar Allah memberikan keamanan kepada kita, agar Allah tetap menjaga keimanan kita. Wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan dengan keislaman. Dan ini merupakan doa yang sangat penting untuk kita baca, ya, terutama di masa-masa wabah seperti ini. Ya, namun waktunya kemarin, ya, sebelum tanggal 1, ya, di waktu sore ketika melihat hilal, maka disunahkan untuk membaca doa ini. Begitu pula nanti di akhir bulan pertama ini, di akhir bulan Ramadan, di akhir bulan Muharram, ketika akan masuk bulan yang kedua, ya, kita melihat hilalnya, maka kita disunahkan untuk membaca doa ini. Wajiwarin minasyaitan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini agar dilindungi dari gangguan syaitan. Waridwanin minar rahman, dan kita minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba kita lihat masyarakat yang ada di sekitar kita. Berapa di antara mereka yang membaca doa ini? Sebaliknya, coba kita lihat berapa di antara mereka yang membaca doa akhir tahun dan membaca doa awal tahun. Kita akan mendapati banyak dari mereka yang mengamalkan amalan membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Padahal hal itu tidak pernah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sangat nyata terbukti dengan kisah, ya, dan kenyataan bahwa penentuan awal tahun dari bulan Muharram itu terjadinya di masa kekhalifahan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muharram bukanlah awal tahun. Begitu pula di masa sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Muharram bukanlah awal tahun. Sehingga apabila ada bacaan doa di akhir tahun dan bacaan doa di awal tahun dengan berdasarkan bulan Muharram, maka ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan. Karena hal tersebut memang tidak pernah ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bulan Muharram, kita harus ingat bahwa ini masih bulan suci. Bulan Muharram ini termasuk di antara salah satu dari bulan-bulan suci yang 4. Maka mari kita muliakan bulan ini. Mari kita agungkan bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan amal-amal kebaikan. Dan jangan bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amalan-amalan yang dilakukan di bulan yang mulia seperti ini menjadi mulia. Begitu pula sebaliknya. Amalan-amalan kemaksiatan yang dilakukan di bulan ini juga menjadi lebih berat dosanya. Makanya mari kita sucikan
bulan suci ini. Dan mari kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita tidak tahu di masa pandemi seperti ini, apakah umur kita masih panjang, ataukah umur kita sudah dekat dengan kita. Ajal kita sudah dekat dengan kita. Kita tidak tahu. Betapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengira umurnya masih panjang, tapi ternyata di masa wabah seperti ini mereka berguguran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, dan kalaupun Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pergantian tahun seperti ini harusnya menjadikan kita ingat bahwa umur berjalan begitu cepat. Umur berjalan begitu cepat. Tidak terasa ternyata tahun sudah berganti. Maka marilah kita introspeksi diri kita. Mari kita jadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Ini pertanda bahwa ajal semakin dekat kepada kita. Karena dengan bertambahnya tahun, bertambah juga umur kita. Semakin berkurang kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal untuk negeri akhirat kita. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat tidak selaras dengan nilai ini apabila ada orang mengucapkan selamat tahun baru, walaupun tahun baru Hijriyah. Kenapa demikian? Karena sebenarnya semakin bertambah hari, semakin berganti tahun, berganti hari, berganti waktu, sebenarnya kita semakin dekat dengan ajal kita. Semakin banyak kesempatan-kesempatan yang hilang dari kita, semakin banyak umur-umur yang berlalu dari kita. Maka harusnya kita semakin waspada, semakin semangat untuk mengisi umur kita dengan amal-amal kebaikan. Demikian pesan singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallahu khairan Jazakallahu khair. atas satu nasihat pembuka di awal tahun ini. Semoga menambah semangat kita sekali lagi untuk beribadah dan mengisi sisa usia kita, pemirsa dan juga pendengar, dengan berbagai kebaikan. Taib, kita akan sapa juga untuk Anda mungkin yang baru bergabung pada kesempatan kali ini. Silakan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, kita buka kesempatan di jalur telepon 0331 544 6087. Dan tapi Ustadz, sudah ada beberapa penanya yang masuk ke meja redaksi kami. Yang pertama dari Saudara Isnandar Yuliansah di kawasan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Bismillah Ustadz, bolehkah saya memberi pakan ternak ikan lele dengan ayam tiren atau bangkai ayam Ustadz? Syukron. Baik. Ya, jawabannya dibolehkan ya. Dibolehkan kita memberikan makanan kepada hewan dengan makanan-makanan yang tidak halal untuk kita. Ya. Ini dibolehkan. Dan nanti ketika jadi daging, ya, jadi dagingnya lele misalnya, maka lele itu boleh kita makan. Ya, lele itu boleh kita makan. Namun sebaiknya ya, kalau ada lele-lele yang seperti ini kita kasih makan dengan makanan-makanan yang najis, dengan makanan-makanan yang diharamkan, ya, sebaiknya kita diamkan dahulu selama 3 hari sebelum kita makan, ya. Misalnya kita kasih makan makanan yang najis hari ini, kemudian kita mau memakannya, ya, mau misalnya memasaknya, maka diamkan sampai 3 hari di air yang bersih. Kemudian setelah itu boleh dikonsumsi. Jemaah sekalian, kenapa demikian ya? Karena daging yang tadinya najis karena dia bangkai dan juga diharamkan tersebut, setelah dimakan oleh lele, maka berubah zatnya, ya, dia berubah zatnya, sama sekali berubah. Maka perubahan zat ini menjadikan perubahan hukumnya. Perubahan zat ini ya
menjadikan hukumnya berubah. Dan ini ini diantara contoh dari kaidah istihalah yang disebutkan oleh para ulama. Istihalah itu perubahan dari suatu zat yang najis atau diharamkan ke zat lain dengan perubahan yang sempurna. Istihalah ini menjadikan sesuatu yang tadinya najis menjadi suci. Sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Karena perubahan yang sempurna pada zat tersebut. Ya seperti misalnya khamr berubah menjadi cuka. Perubahannya sempurna. Padahal asalnya diharamkan. Ketika berubah menjadi cuka, menjadi dihalalkan. Contohnya lagi ya, misalnya kotoran hewan. Kotoran hewan kemudian dibakar. Kotoran hewan yang misalnya kotoran yang najis ya. Kotoran hewan keledai misalnya. Kemudian dibakar, jadi abu. Ini perubahan yang memang benar-benar sempurna, berubah. Zatnya benar-benar berubah. Perubahan zat yang seperti ini bisa merubah hukum. Contohnya lagi ya, misalnya ada minyak yang diambil dari misalnya babi. Minyak diambil dari babi, kemudian dijadikan sebagai bahan pembakar. Ketika jadi asap, kemudian ketika asapnya mengepul, ada yang menempel di dinding. Ketika jadi asap, asapnya tidak najis. Ketika menempel di dinding juga tidak najis. Karena perubahan yang sempurna dari suatu zat. Begitu pula dengan yang dicontohkan. Asalnya ayam tiren. Dia najis karena bangkai, dia juga diharamkan. Setelah itu dimakan oleh lele. Berubah, sama sekali berubah menjadi dagingnya lele. Dan perubahan ini perubahan yang sempurna. Maka ketika jadi dagingnya lele, daging tersebut menjadi halal dan suci. Ya, tapi tadi ya karena ada athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, maka ya dianjurkan untuk didiamkan dulu sampai 3 hari, baru setelah itu bisa dimakan. Wallahu taala. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita ke penanya berikutnya dari Ummu Danis di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Bismillah, afwan Ustaz, ini berkaitan dengan haid. Bulan ini darah haid saya tidak lagi keluar pada hari keempat dan juga kelima, sehingga saya menganggap telah suci dan melakukan sholat. Tetapi pada hari keenam Ustadz ini keluar lagi dengan hanya tanda keruh pada celana dalam, sehingga saya berhenti sholat sampai hari ketujuh Ustadz. Kemudian kebiasaan ana sebelumnya pada masa haid adalah 7 hari. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustadz? Karena saya benar-benar takut berdosa jika meninggalkan sholat, tetapi di sisi lain juga takut jika sholat dalam keadaan masih haid Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, pertanyaan ini ya kasusnya adalah seorang wanita yang punya kebiasaan. Dia tahu kebiasaan haidnya 7 hari. Ya. Bagi orang-orang yang seperti ini, maka kebiasaan ini bisa dijadikan sebagai standar hukum. Ketika haidnya berhenti di hari keempat, maka jangan tergesa-gesa. Apalagi tidak keluar al-qassatul bayda atau cairan yang berwarna putih atau bening, ya. Putih di sini bermakna bening. Sebelum keluar cairan itu, ya, maka jangan dianggap telah suci dahulu. Karena sekedar berhenti, ya, belum tentu berhenti sempurna. Bisa jadi itu, ya, berhenti untuk sementara. Dan nyatanya memang seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, hari ke-6 mulai ada bercak lagi. Hari ke-7 masih ada bercak. Setelah itu selesai. Berarti hari
keempat, hari kelima masih dihukumi sebagai hari-hari haid berdasarkan kebiasaan haid dia di masa-masa sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya, ya. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka hari-hari di masa haid walaupun tidak datang haid tetap dianggap haid, ya. Saya contohkan misalnya, biasanya kebiasaan 7 hari. Hari pertama keluar, hari kedua berhenti, hari ketiga keluar lagi, hari keempat berhenti, hari kelima keluar lagi, hari keenam berhenti, hari ketujuh keluar lagi, kemudian setelah itu berhenti. Maka hari-hari yang haidnya berhenti ini dianggap hari-hari haid karena memang kebiasaan dia haid di hari-hari itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kita juga undang Anda yang ingin bergabung secara langsung bertanya kepada Ustaz, silahkan di 0331 544 6087. Fatwa TV, Assalamualaikum. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Miftah di Kalimantan. Kalimantan. Baik, Ibu Miftah, silakan pertanyaannya. Ini untuk yang puasa Muharram itu dimulai dari 9, 10 gitu atau bagaimana penjelasannya Ustaz? Tentang puasa Ibu ya, puasa Muharram Ustaz. Iya. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Iya. Baik, terima kasih Ibu, jazakillahu khairan. Baik. Iya. Puasa termasuk di antara amalan ibadah yang sangat mulia. Dan bulan Muharram termasuk di antara bulan yang mulia karena bulan suci. Dan di bulan suci ini kita diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Karena semakin mulia waktu, maka semakin mulia juga amalan yang dilakukan di dalamnya. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan sedekah di bulan ini. Kita juga dianjurkan untuk melakukan atau memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak salawat, memperbanyak istighfar, memperbanyak salat-salat sunnah, dan juga memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ya, ini sangat dianjurkan di bulan Muharram, ya, tanpa batasan waktu. Sehingga kalau kita ingin, ya, memperbanyak puasa di bulan Muharram, maka ini sangat dianjurkan. Tidak terbatas pada hari ke-10 saja. Tidak terbatas pada hari ke-10 saja. Dan hari ke-9 tidak terbatas pada itu, tapi memang hari ke-10 itu hari yang paling afdal untuk kita gunakan berpuasa. Kemudian setelah itu hari ke-9. Kemudian setelah itu hari-hari yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita sapa lagi penanya kita di jalur telepon. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, dengan Ibu siapa dan di mana? Saya dengan Ibu Siska di Durensawit, Jakarta Timur, Bapak. Ibu Siska di Jakarta Timur. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, masih bingung Pak Ustadz. Mau menanyakan mengenai sholat sunnah 4 rakaat sesudah Isya. Waktu itu saya pernah baca hadisnya mengenai sholat sunnah 4 rakaat sesudah sholat Isya. Itu bagaimana pelaksanaannya? Sesudah sholat sunnah rawatib 2 rakaat, terus ditambah lagi 2 tambah 2 jadi 6 gitu kah? Betulkah Pak Ustadz? Begitu saja Ustadz. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat sunnah 4 rakaat setelah Isya Ustaz. Iya. Memang ada 2 hadis yang menjelaskan masalah ini, ya. Ada hadis yang berkaitan dengan sholat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat setelah Isya. Ada, ya, athar yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan sholat 4 rakaat setelah Isya. Ya, kalau kita
melihat ya dalil-dalil yang ada, maka saya melihat antara dua amalan ini ya ada perbedaan. Sehingga kalau kita misalnya memisah dua amalan ini, ada 2 rakaat khusus untuk sholat rawatib, yaitu sholat ba'diyah isya, dan 4 rakaat untuk sholat ini, maka itu lebih baik ya, karena memang ada 2 hadis yang menjelaskan 2 amalan yang berbeda ini ya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita sapa lagi penanya kita di jalur telepon Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Sama Ibu Ida dari Palembang. Ibu Ida di Palembang. Ya. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya itu kalau sholat itu Pak Ustaz, sholat subuh itu sebelum subuh saya itu pembadiannya itu dulu subuhnya 2 rakaat Pak Ustaz. Nah kalau maghrib saya itu mengambil 2 rakaat Pak Ustaz, sesudahnya 2 rakaat lagi Pak Ustaz. Nah apakah itu sudah benar tuntunannya ya Pak Ustaz? Sebelum sholat subuh 2 rakaat. Ya. Lalu maghribnya? Maghribnya itu sebelum subuh itu, sebelum maghrib itu 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat Pak Ustaz. Baik, itu pertanyaannya betul atau tidak Ibu ya? Ya, cuma itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu bahwa di sana ada salat sunnah rawatib. Ada juga salat sunnah ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyah. Ya. Salat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu lebih umum, lebih luas cakupannya daripada salat sunnah rawatib. Setiap salat sunnah rawatib itu bisa dimasukkan ke dalam kategori qabliyah ba'diyah. Tapi tidak semua salat sunnah qabliyah ba'diyah bisa dimasukkan ke dalam kategori salat sunnah rawatib. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya misalkan ya, salat subuh itu ada salat sunnah qabliyahnya 2 rakaat. Inilah salat sunnah 2 rakaat salat sunnah fajar. Ya, salat sunnah fajar itu 2 rakaat dan itu termasuk salat sunnah rawatib. Kemudian sebelum zuhur di sana ada 4 rakaat yang disunahkan. Ada salat sunnah 4 rakaat. Dan 4 rakaat ini juga masuk rawatib. Dia juga disebut sebagai salat qabliyah zuhur, karena dilakukan sebelum salat zuhur. Kemudian setelah zuhur ada salat sunnah rawatib 2 rakaat. Tapi juga ada tambahan 2 rakaat lagi. Ini namanya ba'diyah, tapi tidak masuk dalam rawatib. Jadi setelah zuhur kita disunnahkan untuk sholat 4 rakaat. Yang 2 rakaat itu rawatib, masuk dalam kategori rawatib. Dia juga ba'diyah. Yang 2 rakaat setelahnya kategorinya masuk dalam ba'diyah saja, tapi tidak masuk dalam kategori rawatib. Sebelum asar ada hadis yang hasan yang menunjukkan disyariatkannya salat 4 rakaat. Ini tidak masuk dalam salat sunnah rawatib, tapi dia disebut sebagai salat sunnah qabliyah asar. Kemudian sebelum maghrib disunnahkan ya ada salat sunnah 2 rakaat. Ini juga tidak masuk dalam kategori rawatib, tapi dia disebut sebagai salat sunnah qabliyah maghrib. Kemudian setelah maghrib ada 2 rakaat. Ini ba'diyah maghrib, ini juga rawatib. Ya, jadi yang dilakukan oleh ibu tadi ya benar ya. Jadi melakukan 2 rakaat sebelum subuh ya, itu masuk dalam kategori qabliyah subuh, masuk juga dalam kategori rawatib. Kemudian yang setelah maghrib 2 rakaat itu masuk dalam kategori
rawatib itu juga masuk dalam kategori ba'diyah maghrib. Kemudian setelah itu ada ba'diyah isya, 2 rakaat, ya, dan ini juga masuk dalam salat sunnah rawatib. Yang masuk dalam salat sunnah rawatib itu adalah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan salat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan rumah untuknya di surga. Ya. Itulah 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat, ya, 2 rakaat sebelum 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, wallahu taala alam. Baik, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Kita sapa lagi yang bergabung di jalur telepon. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, dari Ibu siapa dan di mana Ibu? Dari Bu Titin dari Bekasi, Mas. Ibu Titin di Bekasi. Silakan Ibu pertanyaannya. Pak Ustadz, saya mohon pencerahannya. Bapak saya itu baru meninggal 28 Juli, Pak Ustadz. Kemudian keluarga anak-anaknya 10 yang baru kenal sunnah saya, Pak Ustadz, yang paling gede. Kemudian saya sudah siap dari jauh-jauh kapan itu udah menyebarkan buku, udah berapa tahun, sering banget. Tapi mereka mungkin memang belum ada hidayah. Menyebarkan buku apa nih Bu maksudnya? Buku-buku tentang sunnah, dari Baik. mulai penguburan lah, tahlil segala macam lah yang dari kita dari sunnah. Tapi jadi masalah gini Pak Ustadz, ini kan nanti jatuhnya 40 hari menurut adik-adik saya itu tanggal 4 September. Saya mengingkarinya begini Pak Ustadz, memang melalui, ya memang saya belajar bersabar karena udah sering mendengarkan juga di TV. Saya itu nggak mau hadir Pak Ustadz, saya nggak mau hadir, saya tidak mau ikut terlibat iuran apapun. Apakah sikap saya ini dibenarkan dari agama atau mesti bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik. Syukron jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya tidak ingin terlibat dalam acara 40 harian. Apakah ini dibenarkan Ustaz sikapnya? Taib, ya, saya berdoa mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua ibu, ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Amin, Dan ya mudah-mudahan Allah tempatkan di sisinya di tempat yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam menyikapi masalah-masalah seperti ini, ya, maka sikapilah dengan sikap yang bijaksana, ya. Sampaikan yang benar dengan tanpa pemaksaan. Sampaikan yang benar dengan tanpa pemaksaan. Dan apabila kebenaran tersebut tidak diterima oleh saudara-saudara kita, maka bersabar. Yang penting kita tidak berpartisipasi dan membantu dalam melakukan keburukan tersebut. Ya, sudah tinggalkan. Walaupun ya nanti efeknya kita dijauhi oleh saudara-saudara kita. Tapi itulah resiko yang harus kita terima, ya. Itulah resiko yang harus kita terima. Kita berusaha untuk tetap menjaga persaudaraan, tetap menjaga tali kekeluargaan dengan cara-cara yang disyariatkan. Kalau nantinya ada momen-momen yang membuka kesempatan untuk kita melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kita, dan hal tersebut dibolehkan oleh syariat atau bahkan dianjurkan, maka bersemangatlah untuk melakukan yang seperti itu. Adapun apabila diminta untuk membantu hal-hal yang tidak disyariatkan, hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya kita harus menahan diri dan bersabar, ya, bersabar untuk menerima resiko dari tindakan kita. Ya, memang apabila kita benar-benar
berpegang teguh kepada sunnah di zaman yang seperti ini ya, akan banyak resiko yang harus kita terima. Tapi yakinlah ya bahwa semakin besar resiko yang kita terima ya, maka semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya pahala yang agung itu selalu bersama dengan musibah yang besar. Ya, semakin berat kita menjalani suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahala yang akan kita terima. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ajruki ala qadri nasabik." Sesungguhnya pahalamu wahai Aisyah itu sesuai dengan kadar susah payahmu. Ya. Musibah juga demikian ya. Resiko-resiko yang kita terima ketika kita menjalankan sunnah juga demikian. Semakin besar resiko yang kita terima dan kita bisa bersabar, maka semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga ini memberikan semangat ya untuk saudari kita Ibu Titin di Bekasi, dan kita juga doakan untuk kesembilan saudara-saudari lainnya segera mengenal sunnah juga Ustaz ya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sapa lagi penelpon yang sudah masuk di jalur kami. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Mifa Misfari di Lubuk Linggau. Dengan Mas Mifa Misfari. Miftari. Nah, Baik, Lubuk Linggau. silakan Mas Miftari. Ustaz, bolehkah makmum niat mufaraqah Ustaz? Boleh. Bisa diulang Mas? Bolehkah makmum, kita sebagai makmum niat mufaraqah, tapi gerakannya tetap menyamai imam Ustaz. Ketika imam membaca Al-Fatihah itu kesalahannya fatal Ustaz. Baik, itu saja pertanyaannya Mas. 6 ya. Baik, syukran, jazakallahu khairan. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, ketika imam kita melakukan kesalahan bacaan ya, maka kita lihat ya, kesalahan bacaan tersebut di surat Al-Fatihah atau di surat yang lainnya. Kalau kesalahan bacaan tersebut di surat yang lainnya, maka tidak mempengaruhi keabsahan salat orang-orang yang di belakangnya. Kemudian, kalau misalnya kesalahan tersebut di surat Al-Fatihah, maka kita lihat kesalahannya bisa sampai mengubah makna ataukah tidak. Apabila kesalahannya tidak sampai mengubah makna, maka insya Allah Al-Fatihahnya masih sah dan sah juga bagi makmum, sehingga tidak perlu mufaraqah. Namun apabila kesalahan tersebut ada di surat Al-Fatihah dan kesalahan tersebut sampai mengubah makna, maka makmum yang bisa membaca Al-Fatihah dengan baik tanpa kesalahan tersebut yang bisa mengubah makna, dia diwajibkan untuk mufaraqah. Dan ini pendapat yang ana lihat paling kuat dalam masalah ini. Ini juga yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau ya. Dia harus mufaraqah karena bacaan imamnya tersebut tidak mencukupi dia, tidak cukup untuk dia, karena bacaannya tersebut tidak sah menurut pandangan dia, sehingga dia harus mufaraqah. Dan mufaraqah artinya adalah memisahkan diri dari jamaah. Namun apabila mufaraqah ini ditampakkan, maka apabila dikhawatirkan membuat kegaduhan, maka timbanglah maslahat dan mafsadah ini. Apabila mufaraqah ketika ditampakkan menimbulkan kegaduhan, maka jangan ditampakkan. Silahkan gerakan-gerakan kita sesuaikan dengan gerakan imam, tapi kita sebenarnya telah sholat dalam keadaan munfarid atau tidak berjamaah karena udzur tadi ya,
Fatihahnya imam tidak sah bagi kita. Jadi gerakan kita sesuaikan dengan gerakan imam, tapi kita baca sendiri. Ini untuk menghindari mafsadah yang lebih besar. Tapi apabila diperkirakan mafsadahnya kecil, maka tidak ada masalah. Ya, apabila diperkirakan mafsadahnya kecil, maka tidak ada masalah. Kita mufarakah dan kita menyelisih gerakan jamaah yang lain. Seperti misalnya apabila imamnya sudah salah bacaan Al-Fatihahnya, kemudian dia baca surat setelahnya panjang sekali, maka kita bisa punya alasan lain. Ya, kita mufarakah, kita mempercepat salat kita, kemudian setelah itu kita misalnya pura-pura masuk ke toilet. Dengan keadaan seperti ini, ya, dengan cara seperti ini, maka tidak banyak yang mengira bahwa kita mufarakah karena imamnya yang tidak bisa baca Al-Fatihah dengan baik, ya, dan kegaduhan bisa dihindari. Tapi kalau misalnya kegaduhan tersebut sulit untuk dihindari dengan mufarakah yang kelihatan, maka untuk menjaga maslahat dan menghindarkan dari mafsadah, kita mufarakah, tapi gerakan kita masih bersama gerakan imam, ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan ya betapa pentingnya kita memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Dan bagi orang-orang yang bacaan Al-Fatihahnya belum lurus, banyak kesalahannya dan kesalahannya fatal, maka sadar dirilah, ya. Di sana sudah banyak orang-orang yang bacaan Al-Fatihahnya lebih baik, dan kita tidak menjadi terhina ketika kita menjadi makmum, ya. Kita tidak menjadi terhina ketika kita jadi makmum. Jadi makmum juga merupakan sesuatu yang mulia, sama-sama mulia. Maka jangan merasa terhina ketika kita menjadi makmum, ya, apalagi apabila bacaan Al-Fatihah kita masih belum beres, ya, karena imam itu juga nantinya akan mempertanggungjawabkan amalan dia sebagai imam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kategori imam yang didahulukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masalah Al-Qur'annya. Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, ya. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dan yang dimaksud dengan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya ini bukan hanya banyak hafalannya saja, tapi dia membacanya dengan baik juga, ya. Kalau bacaannya salah-salah, ya, tapi hafalannya banyak, ini juga tidak layak untuk dikedepankan sebagai imam karena bacaan tersebut bacaan yang tidak baik. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan. Ini fenomena yang baik dijumpai di masyarakat, ya. Semoga ini memberikan pencerahan, wabil khusus sebelum menawarkan diri menjadi seorang imam, Ustaz, ya. Baik, kita sapa lagi penanya kita yang sudah tergabung di jalur telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Hamba Allah dari Bogor, Pak Ustaz. Dari hamba Allah di Bogor. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Ahlan bik. Allah menjaga Pak Ustaz dan keluarga Ustaz. Amin, amin. Pak Ustaz. Ustaz mau nyambung ini tadi yang barusan penjelasan tentang bacaan Al-Quran. Jadi kalau seumpama di lingkungan masjid kami ada yang ditunjuk sebagai imam sholat, kalau hafalannya banyak. Nah, kalau bacaan tahsinnya istilah bahasa sekarang jadi panjang pendeknya dia nggak terlalu paham lah seperti kayak gitu. Tapi kalau huruf-hurufnya insya Allah dia jelas bacanya. Nah ini karena anak pernah dengar katanya kalau orang-orang salaf terdahulu itu tidak terlalu memperhatikan tentang masalah tahsin seperti gitulah. Jadi yang justru yang mereka perhatikan yaitu
mana dari isi Al-Quran. Itu mohon penjelasannya, itu satu, Pak Ustaz. Yang kedua, kalau seumpama kita diimamin sama orang pakai bajunya pakai kaos, Pak Ustaz. Qadarullah pas dia ruku apa sujud itu akuan pantatnya itu terlihat, belahan pantatnya terlihat terangkat itu, Pak Ustaz. Nah itu gimana kita jadi makmum? Apakah sah apa enggak? Nah, termasuk juga di sini masalah pakai baju kemeja, Pak Ustaz. Kan kalau baju kemeja ada kancing-kancingnya, Pak Ustaz. Nah itu kalau di sela-sela kancing itu terlihat pusernya, terlihat dalamannya, artinya dia nggak pakai baju cuma kemeja doang. Nah ini keabsahan sholatnya gimana, Pak Ustaz? Itu aja, Pak Ustaz. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Ustadz ya. Yang pertama, imam hafalannya panjang tapi tidak memperhatikan panjang pendeknya. Ini seperti apa, Ustaz? Iya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, tajwid itu bisa kita bagi menjadi 2, ya. Ada tajwid yang wajib, ada tajwid yang sunnah. Tajwid yang wajib adalah tajwid yang dengannya seseorang bisa membaca Al-Quran dengan lurus, ya, bisa membaca Al-Quran dengan lurus tanpa mengubah makna sama sekali. Ini tajwid yang wajib. Kita harus bisa membaca Al-Quran seperti itu apabila kita punya kemampuan. Ya, ini gugur hanya dengan ketidakmampuan. Kalau kita tidak mampu, maka gugur kewajiban ini. Tapi kalau kita masih mampu, maka kita punya kewajiban untuk membaca Al-Quran, ya, dengan bacaan yang lurus, ya. Adapun tajwid yang disunnahkan adalah tajwid yang dengannya bacaan Al-Quran seseorang menjadi indah, menjadi enak didengar, ya. Dan masalah panjang dan pendek ini, ya, apabila yang dimaksud adalah mat, ya, bukan memanjangkan misalnya yang asalnya 1 huruf jadi 2 huruf, bukan, ya. Tapi yang asalnya 4 jadi 4 harokat jadi 2 harokat, ya. Yang harusnya 2 harokat jadi 4 harokat. Yang seperti ini, ya, tidak mengubah makna sama sekali, ya, tidak mengubah makna sama sekali, sehingga ya tidak menjadi masalah, ya, apabila yang dimaksud dengan panjang pendeknya tidak tepat yang seperti ini, tidak mengubah makna, ya. Tapi jelas itu kesalahan, ya. Tapi itulah tadi, ya, ini masuk ke tajwid yang disunnahkan. Ini masuk ke tajwid yang disunnahkan. Kalau ada orang lain yang lebih baik bacaan Al-Qur'annya daripada dia, lebih banyak hafalan Al-Qur'annya daripada dia, maka yang seperti itu yang lebih afdal untuk dijadikan sebagai imam, ya. Baik. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Yang kedua tadi, Ustaz, berkaitan dengan ketika kita diimami oleh orang yang hanya mengenakan kaos, Ustaz, lalu terlihat beberapa bagian tubuhnya, apakah kita sebagai makmum itu tetap sah salatnya? Baik. Apabila tampaknya aurat tersebut, ya, ini jelas pembahasan masalah aurat, ya. Kalau itu bukan aurat, ya, maka terbuka tidak ada masalah, ya. Misalnya terbuka dadanya, ya, tidak ada masalah karena dada bukan aurat. Tapi tetap saja sebaiknya tidak seperti itu. Tapi yang menjadi masalah adalah apabila yang terbuka adalah auratnya. Kalau terbukanya ini karena kesengajaan, maka jelas, ya, salatnya tidak sah. Kalau kita tahu orang seperti itu, misalnya dari awal salat dia memakai celana pendek di atas lututnya, ya, di atas lututnya, jelas salatnya tidak sah, dari awal tidak sah. Jadi imam kita tidak boleh jadi makmumnya, ya. Tapi kalau misalnya tersingkapnya aurat tersebut di tengah-tengah salat, dan karena ketidaksengajaan, kemudian setelah itu dia berusaha untuk menutupnya, maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tetap sah salatnya, ya, dengan syarat tadi, ya, segera ditutup,
segera ditutup. Bagaimana kalau dia tahu kalau terbuka di tengah-tengah sholatnya, tidak segera dia tutup, dia sengaja membukanya, maka ketika itu sholatnya dianggap batal, ya, karena dia dianggap telah membuka aurat dengan sengaja. Kalau misalnya ada makmum yang melihat imamnya sengaja seperti itu, tidak menutup auratnya, padahal dia tahu, maka makmumnya mufarakah. Tapi kalau misalnya imamnya tidak tahu kalau auratnya terbuka, maka ya bagi yang mengetahui imam yang seperti ini, maka harusnya dia mengingatkan imamnya. Ya, harusnya dia mengingatkan imamnya. Misalnya ya dengan menarik bajunya agar imam sadar bahwa auratnya ada yang terbuka, agar imam segera menutup auratnya. Ya, dan seperti ini tidak ada masalah ya. Seperti ini tidak ada masalah, dan mungkin ya terlihat aneh di tengah-tengah masyarakat karena memang tidak ada yang mempraktekkannya. Tapi sebenarnya yang seperti ini, mengingatkan imam yang seperti ini, tidak ada masalah sama sekali ya, dan itu tidak membatalkan sholatnya makmum. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Kita masih tersisa waktu beberapa menit lagi Ustaz ya. Kita sapa penelpon ini mungkin jadi yang terakhir. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu siapa? Di mana Ibu? Dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Ibu Yanti di Sumatera Barat. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya, jika demam bisa nggak untuk bertayamum Ustaz jika sakit demam? Pertanyaan yang kedua. Ini mohon maaf Ibu, ini demam biasa, kondisinya di rumah sakit Di atau rumah di gitu. infus atau seperti apa? Di rumah saja Ibu? Iya, di rumah. Jadi kalau misalnya kena air menggigil gitu Ustaz. Baik. Kalau pertanyaan kedua, bagaimana cara bertayamum yang benar itu Ustaz? Dan apakah boleh mengusap di dinding? Dan jika di dinding itu nggak ada debu, itu gimana tuh Ustaz? Baik, itu saja Ibu Yanti. Iya. Baik, terima kasih Assalamualaikum. pertanyaannya. Oh iya, oke. Baik. Apabila hanya sakit panas, dan dikhawatirkan kalau kena air yang dingin itu menggigil ya, tapi masih ada solusi lain, misalnya menghangatkan airnya dahulu ya, atau misalnya dia pakai spray ya, sehingga air yang keluar tidak terlalu banyak ya. Maka apabila masih ada solusi-solusi yang seperti ini, tidak boleh beralih ke tayamum. Karena tayamum itu menjadi pengganti wudu. Ketika wudu tidak dimungkinkan baik secara hakiki maupun secara hukum. Ya. Secara hakiki maksudnya misalnya benar-benar tidak ada air. Paceklik. Air yang ada hanya cukup untuk minum. Tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudu. Ini benar-benar tidak ada air ya. Atau tidak ada airnya itu hukmi. Sebenarnya ada air, tapi dia tidak boleh menggunakannya karena keadaan sakitnya. Ya misalnya dia terkena penyakit misalnya gula, dan gulanya gula basah. Kemudian ada banyak luka-luka di tempat-tempat yang harus dibasuh ketika wudhu. Dan dokter ya sudah memberikan peringatan, jangan sampai terkena air. Kalau terkena air, maka sakit akan semakin parah. Orang yang seperti ini, walaupun di depannya ada air, dia dihukumi sebagai orang yang tidak bisa mendapatkan air karena dia memang tidak boleh menggunakan air, sangat membahayakan dia. Maka yang seperti ini dibolehkan untuk bertayamum karena memang dia tidak mampu menggunakan air tersebut. Pada dua keadaan seperti inilah yang
kita dibolehkan untuk beralih dari wudhu ke tayamum. Kalau misalnya ya seperti yang ditanyakan tadi hanya demam ya, dan bisa diatasi dengan cara-cara yang ya diantaranya yang sudah saya sebutkan tadi, maka tidak boleh beralih ke tayamum. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana tayamum yang ya sesuai dengan tuntunan ya? Tayamum yang sesuai dengan tuntunan paling bagus adalah dengan debu ya, dengan tanah, dengan pasir. Ini yang paling bagus ya. Kita sediakan pasir misalnya di piring ya. Kemudian kita tepuk ya, tepuk sekali. Kemudian kita tiup ya pasir yang ada di tangan kita dengan tiupan yang halus. Kemudian setelah itu kita usapkan ke wajah kita. Setelah itu kita usapkan ke tangan kita, ke telapak tangan kita ya, yang bagian punggungnya. Sudah selesai. Tayamum amalan ibadah pengganti wudhu yang sangat mudah sekali, dengan mengusap wajah dan mengusap punggung telapak tangan kita ya, dan usapan itu cukup sekali. Kalau misalnya kesulitan ya mencari pasir ya, mencari tanah, ya bisa menggunakan misalnya debu yang ada di tembok. Kalau ada debunya, kalau tidak ada debunya tidak bisa. Atau misalnya kita bisa menggantinya dengan kerikil atau batu-batu kecil. Kita menggantinya dengan batu-batu kecil ya. Ini menurut pendapat yang lebih kuat ya, dibolehkan kita bertayamum dengan batu, karena batu itu juga asalnya dari tanah dan masuk dalam kategori sa'id ya, yang berada di yang berasal dari tanah yang berada di atas. Ini masuk dalam kategori as-sa'id ya, sehingga kita boleh bertayamum dengan batu-batu ya, kecil ya, atau batu besar, tidak ada masalah ya. Dan kita usap tangan kita ke batu tersebut, kemudian kita usap wajah kita, dan kita usap punggung dari telapak tangan kita ya. Demikian Allah Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz atas satu nasihat dan juga Jazakum khairan jawaban antum untuk penanya kita. Kita juga sampaikan terima kasih sekali lagi untuk seluruh penanya dan juga media yang merilai siaran kami yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Ya, pemirsa dan juga pendengar, Anda juga bisa menyaksikan dan mengikuti program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai hari Jumat pada waktu dan juga jadwal yang telah ditetapkan. Informasi dan juga hal-hal lain terkait dengan fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com. Terima kasih sekali lagi, insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini